Shalom dan selamat pagi kepada semua anak-anak Katolik kelas 5 CLC Pasir Putih yang hebat. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seperti biasa Pak Guru mengajak kita berdoa bersama-sama. Ini sudah ada doa yang tertera di dalam ini. Maka Pak Guru himbau ketika berdoa, biarpun kamu di rumah tidak ada yang nampak, tapi Tuhan melihat hati kalian. Maka itu ketika berdoa harus dalam posisi keadaan yang sopan, agar Tuhan mendengar dan melihat sikap kalian berdoa dengan sungguh hati kepada Tuhan. Mari kita bacakan doa ini bersama-sama. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripadamu sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan di kotak pembelajaran kita ya, yaitu bagian B, Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum itu Pak Guru mau tanya, siapa Salomo ini? Dia adalah raja ketiga orang Israel. Raja pertama siapa? Siapa itu? Si Saul. Lepas itu Raja Daud. Lepas itu Raja Salomo. Salomo ini adalah anaknya Daud yang naik tahta memerintah setelah ayahnya meninggal. Mungkin kalian bertanya di mana dia tinggal? Di Israel. Oke, Raja Salomo, baca sama-sama yang ini nih dalam kotak ini. Raja Salomo menggantikan Daud ayahnya justru meminta kebijaksanaan kepada Allah waktu Allah menanyakan kepadanya apa yang ia minta. Jawab Salomo kepada Allah, berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Inilah yang disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul dari hati. Wah. Jadi kalau ingin menjadi anak yang bijaksana, mintalah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Salomo ini. Dia meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana menimbang segala perkara. Dan kebijaksanaan itu bukan tumbuh dari pemikiran ya, tapi dari hati. Oke, kita lanjutkan di nomor 1. Memahami arti kebijaksanaan. Bacalah cerita di bawah ini dengan baik ya. Panjang sekali cerita ini, yaitu tentang si semut dan si belalang. Wah, pasti bagus sekali ceritanya ini. Tapi Pak Guru tak dapat mau menceritakan kepada kalian karena nanti lamanya video. Jadi kalian membaca cerita ini pahami betul-betul karena mengandung pengetahuan yang bisa menginspirasi hati kalian dan pemikiran kalian sehingga kalian menjadi anak yang bijaksana. Oke, nah setelah dibaca, dipahami betul-betul, maka senang kamu akan jawab soalan di bawah itu. Apa soalannya di sini nih? Mengapa semut tidak ikut bermain dan bersenang-senang dengan si belalang pada musim panas? Pasti ada jawabannya di situ kan? Terus dari kedua tokoh dalam cerita, siapakah tokoh yang disebut bijaksana? Nah, mana yang paling bijaksana nih? Si semut atau si belalang? Pasti ada di dalam cerita tadi jawabannya. Terus bagian C, apa yang mau diajarkan melalui cerita tersebut kepada kita? Nah, ketika kamu baca baik-baik tadi ini tentang cerita si semut dan si belalang, apa yang kamu dapat dari cerita ini? Nah, tuliskan dan WhatsApp ke Pak Guru ya. Terus bagian D, mengapa semut tidak mau membagi makanannya kepada si belalang? Kenapa coba? Kenapa? Pasti ada di dalam jawabannya di situ kan? Pasti ada di sini semuanya ya. Oke, jawabannya. Oke, sekarang kita teruskan ke penjelasan ini.
Jadi Pak Guru tunggu ya kalian WhatsApp yang ini. Penjelasan di dalam cerita semut dan belalang, semut bukan tidak menikmati musim panas. Sebaliknya, semut menggunakan musim panas sebagai masa untuk bekerja, mengumpulkan dan menyimpan makanan. Wah, sungguh si semut tuh bijaksana ya. Ya, karena dia tidak bersenang-senang. Justru musim panas kan panas tuh. Coba kalau musim hujan, semut harus bertapuk di dalam tanah yang di mana dia bangun lubangnya dan segala macamnya itu supaya tidak kena masuk air. Nah, kalau semut mencari makan di waktu musim hujan, ya pasti dia kebanjiran ya kan? Sedikit saja air, 2 tetes saja air, ya semut sudah tenggelam, mati dia. Maka itu betul-betul dia bijak ya, si semut itu. Nah, nanti kamu baca lagi ceritanya di bawah sini nih. Ketika kamu sudah baca ceritanya itu dengan baik, maka pasti senang akan menjawab setiap soalan-soalan yang ada di bawah. Oke, nomor 2. Menanggapi persoalan dengan bijaksana. Betul sekali. Kalau ada persoalan hidup, kalau ada masalahmu, harus bijaksana menanganinya ya. Supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik daripada setiap jawaban dari setiap masalah dan persoalan hidupmu ya. Coba baca, pikirkan dan beri tanggapanmu secukupnya untuk membantu Edo dengan bijaksana. Ternyata kita baca lagi ceritanya si Edo di sini. Nah, agar tidak lama, supaya jangan lama, maka kamu bantu Pak Guru baca dan jawab pertanyaan di bawah ini. Oke. Coba bantu si Edo itu apa yang terjadi ya. Ayahnya meninggal, ia merasa kesulitan, ibunya hanya memberi dia duit 2.000 rupiah. Wah, kalau 2.000 rupiah sekarang tuh mah baru 70 sen itu. Ya, setiap hari 70 sen saja. Nah, kalian punya belanja di sekolah setiap hari 2 ringgit sudah kan. Namun dia baru 70 sen, kasihan. Maklum ibunya hanya bekerja sebagai tukang cuci kain. Dengan uang itu, Edo harus berjalan kaki ke sekolah karena tidak naik angkut umum. Uang jajan dari ibunya tidak cukup. Wah, bagus sekali ceritanya itu ya. Nanti kamu baca dan lengkapi ini. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mendalami isi Alkitab. Wah, ini dia si Raja Salomo. Kebijaksanaan Salomo. Setelah Daud meninggal, Salomo anaknya menduduki tata kerajaan Israel. Ia mengasihi dengan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam, wah nanti kamu baca. Pak Guru suka sekali ceritanya ini ya. Pak Guru singkatkan saja ceritanya, nanti kamu baca sampai habis ya, karena nanti video ini sangat lama. Yaitu pernah satu ketika ada 2 orang perempuan sama-sama melahirkan. Tidak lama mereka tidur berdua. Yang satu pergi tidur dekat anaknya, lalu tidak sadar dia himpit tuh anaknya sampai mati. Dia culik pula ini budak nih. Dia bilang anaknya, terus anaknya mati dia kasih ke perempuan ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdua membawa perkara ini kepada Raja Salomo. Lalu Raja Salomo bilang apa? Ambil ini budak, bahagi 2. Sebelah untuk si perempuan ini, sebelah untuk si perempuan ini. Apa yang terjadi? Terus si perempuan ini bilang, biarlah anak itu bagilah si baju merah ini. Kasihan kalau dibagi 2. Nah, Salomo dapatkan jawabannya, yaitu perempuan yang kasihan dengan budak ini ternyata anak ini adalah anaknya. Akhirnya yang si pencuri budak yang hidup dan menukar dengan yang mati, ya dia terbabit dengan kesalahan, menerima pada ya anaknya yang mati terpaksa dia hidup dalam kesedihan. Begitu. Jadi Salomo sangat bijaksana dalam menilai persoalan ya. Oke, dalam cerita di atas tadi ini cerita di atas tadi, jawablah pertanyaan di bawah. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan dalam cerita tadi? Senang sudah kalian jawab itu kan. Yaitu dia minta duit. Tidak, dia minta hikmat. Terus B, mengapa
Mengapa kebijaksanaan yang diminta Salomo? Iya, kenapa kebijaksanaan yang diminta Salomo? Kenapa Salomo tidak minta uang kepada Tuhan? Salomo minta karena dia yang memerintah Israel. Umatnya banyak, jadi Salomo harus bijaksana dalam menangani setiap persoalan masyarakat Israel, begitu. Jadi nanti kamu jawab. Terus bagian C, bagaimana Salomo memutuskan perkara dengan dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi yang hidup? Belah bayi itu, berikan yang satu kepada perempuan E dan perempuan B berikan juga sebelahnya. Lalu ketahuan di situ bahwa yang perempuan B menyerah, bagi sajalah si perempuan E itu anak. Terus Salomo dapatkan jawabannya, anak itu adalah milik si perempuan B. Terus D, apakah keputusan bijaksana Salomo? Apa keputusannya dalam hal cerita perempuan tadi? Keputusannya adalah ternyata anak itu dimiliki oleh si perempuan yang kita sebut saja perempuan nomor B ya. Terus bagian E, mengapa sikap adil dan bijaksana harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, karena kalau kita adil dan bijaksana maka hidup kita senang, keputusan yang kita ambil senang gitu kan. Terus nanti kamu jawab karena Pak Guru sudah bantu jawab kan. Ya, membaca lagi, jangan jemu-jemu membaca karena ini pengetahuan rohani yang membuat iman kalian akan semakin kuat. Jadi baca tentang Raja Salomo di situ ya. Oke. Wah, ada lagi banyak ya. Tapi kan banyak sudah yang Pak Guru bantu jawab kan. Oke, sudah baca tadi ini penjelasan. Baca juga ini bersikap dan bertindak bijaksana. Ketika kamu sudah baca, mari kita perhatikan tabel ini. Semboyan ungkapan peribahasa atau pantun. Ini kita tidak payah kerjakan ya. Nah, ini kita lanjut saja. Pemimpin untuk selalu diingat. Ingat ini selalu karena ini kata-kata mutiara ya, kata-kata emas. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang adalah pemimpin yang bijaksana. Artinya pemimpin yang mau belajar dari pengalaman, yang memikirkan masa yang akan datang serta memperjuangkan kesejahteraan bersama. Wah, itu pemimpin yang baik. Satu kali nanti kalian menjadi seorang pemimpin, ingat kata-kata ini. Jangan jadi pemimpin terus sombong. Jadi pemimpin taunya korupsi uang negara. Tapi jadilah pemimpin yang betul-betul mengabdi kepada rakyat. Oke, ini tidak perlu lagi dijawab ya karena banyak betul sudah tugasmu di atas. Jadi ini tidak perlu. Yang perlu kalian jawab tadi itu mana? Tinggal ini karena Pak Guru yang sudah tolong tadi jadi senang sudah kan. Terus tinggal ini hanya bagian C dan D kok. Jadi gampang. Terus yang ini kan nanti kalian jawab. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Di dalam materi ini kita diajak lagi untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Maka itu mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kebijaksanaan kepada Salomo sehingga Salomo berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Berilah juga kepada kami roh kebijaksanaan supaya kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, selesai sudah kita mempelajari satu tokoh yaitu Salomo. Minggu lalu kita mempelajari sedikit tokoh tentang siapa? Raja Daud, ya kan? Nanti minggu depan kita akan mempelajari siapa lagi? Ratu Esther. Esther ya, perempuan sang berani. Dan di dalamnya itu terdapat cerita Mother Teresa. Oke, begitu saja dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan Pak Guru tunggu tugas kalian. Bye-bye.